Kita lanjutkan ke paslon berikutnya 5 dan 1. Paslon 5 kami persilakan terlebih dahulu memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan Bapak. Ya baik, terima kasih saudaraku Pak Moniansyah dan Ibu Ida. Ada pemandangan yang miris terkait dengan pengelolaan pasar kita di Kota Bau-Bau. Satu-satunya pasar plat merah kita itu adalah Pasar Wameo, yang hari ini bisa kita sebut sebagai pasar pagi karena di jam 12 dan seterusnya itu sudah sepi. Ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut menurut kami belum termanage dan terkelola dengan baik. Kawasan tersebut terintegrasi mestinya karena ada ada masjid di dalamnya, ada ruang terbuka hijau di dalamnya, ada rusun di dalamnya. Tetapi poin saya bukan ke sana. Kalau aset yang sudah jelas saja itu milik kita, kita belum kelola dengan baik, bagaimana dengan aset lainnya? Ada pasar X kebakaran, sampai sekarang tidak jelas juntrungannya, sudah 20 tahun tidak terkelola. Apa yang Bapak lakukan untuk menuntaskan pasar X kebakaran? Waktu habis, terima kasih paslon 5. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Baik Pak Yasin dan Pak Ari. Jadi sehubungan dengan pasar, pertama Pasar Wameo ini memang kalau dilihat dari perencanaan ini tidak dikatakan salah, tetapi perlu dilakukan perbaikan, utamanya dari akses. Jadi kita harus punya keberanian untuk membuka sebuah akses baru, yang mana akses umum tidak berada di dalam tengah, tidak masuk di dalam tengah pasar. Ini harus ada keberanian karena harus ada ruang-ruang publik yang kita harus gunakan. Gitu. Kemudian yang pasar terbakar, saya kira nanti di zaman saya baru status tanahnya itu selamat. Karena salah satu kendala kita menginvestasikan kawasan itu menjadi sebuah pasar modern, selain untuk menjadi infrastruktur ekonomi, juga penataan kawasan tidak kumuh seperti itu, adalah investasi. Dan kendalanya status lahan. Kemarin tanah itu disertifikasi oleh orang tertentu dan menindis tanah pemerintah daerah dan beberapa tanah-tanah lainnya. Dan kemarin kami sebagai pemerintah daerah memfasilitasi itu, bahkan harus mencabut 2 sertifikat yang menindih tanah pemerintah yang selama ini menjadi masalah, dan itu sudah keluar keputusan Mahkamah Agungnya, dan itu kembali menjadi milik pemerintah kota. Sehingga ini menjadi dasar yang kuat buat kita untuk bisa menginvestasikan menjadi pasar modern yang terkoneksi dengan sistem parkiran yang kita akan bangun di bekas terminal itu. Saya kira begitu Pak Yasin. Baik, terima kasih paslon 1. Selanjutnya kita menuju paslon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pasar X kebakaran, sepengetahuan kami sampai sekarang sebagian besar masih status quo, ya. Karena itu tadi double kepemilikan, adanya sertifikat ganda, dan saya kira apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu kita beri apresiasi. Namun perlu dorongan keras lagi. Kalau kami berpikir bahwa pemerintah harus hadir dalam wujud memfasilitasi agar berpengadilan, karena tidak ada penyelesaian lain, mau win-win solution seperti apapun, yang berhak menentukan siapa pemilik tanah tersebut adalah pengadilan yang memutuskan. Nah, fungsi pemerintah harusnya mendorong agar berpengadilan. Caranya mungkin kalau menurut kami adalah kita yang menggugat, karena di dalam ada aset kita walaupun sudah terbakar. Bukan untuk memiliki tentunya, bukan untuk menguasai, tapi paling tidak berproses pengadilannya agar ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dan di sana menunjuk siapa sebenarnya pemilik tanah yang sebenarnya. Dan setelah itu selesai, saya kira kita dorong pihak ketiga, investor, atau bekerja sama dengan pemerintah langsung untuk kita bangun pasar X kebakaran kita. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Cukup paslon 5?
Kita kembalikan ke paslon 1 untuk menanggapi. Waktu ada 2 menit Ya. dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Kalau versi kami sebenarnya masalahnya sudah tuntas. Karena seperti yang Pak Yasin katakan tadi, harus putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Kami sudah menangkan di Mahkamah Agung. Ya, pemerintah daerah sudah mengambil alih dan membatalkan 2 sertifikat yang diterbitkan oleh pertanahan. Sehingga hari ini sebenarnya tinggal mencari investornya. Karena selama ini yang menjadi masalah dari wali kota ke wali kota adalah pertikaian tentang kepemilikan, dan kami sudah tuntaskan di akhir masa jabatan kemarin. Sudah tuntas. Keputusan Mahkamah Agung ada jelas. Kita tinggal menunggu eksekusi besok mungkin. Ya, karena putusannya sudah ada. Jadi saya kira tidak ada lagi polemik di situ. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membangun iklim investasi yang baik di kota ini. Ya, memberikan kemudahan investasi di kota ini sehingga investor mau masuk dan bekerjasama dengan kita membangun kawasan itu, sehingga kawasan itu benar-benar bisa menjadi kawasan bisnis yang kemudian akan menjadi bagian dari daya saing daerah ini di hari-hari yang akan datang, sekaligus bisa mengurai kekumuhan di tempat itu, karena kami akan mengkoneksikan dengan sistem parkiran dengan membangun parkiran di bekas terminal. Jadi terminal, semua kendaraan dalam kota itu akan masuk di dalam sistem parkiran yang terkoneksi dengan pasar modern yang dibangun di eks kebakaran itu. Gitu. Ya sebenarnya sudah ringan ini, karena itu sudah selesai status hukumnya. Demikian Pak Yasin. Baik, cukup, terima kasih paslon 1 dan paslon 5. Sekarang adalah giliran paslon 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 5. Sudah siap Bapak Ibu? Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih Pak Ari dan Pak Yasin yang saya banggakan. Saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi. Tentu kaum Z dan kaum milenial ini berada pada posisi-posisi yang sangat-sangat membutuhkan lapangan kerja. Di sisi lain, data kita tingkat pengangguran di Kota Bau-Bau ini berada di 21 dan 27 tahun. Nah, sebagai calon wali kota, strategi dan program apa yang Bapak akan lakukan untuk 5 tahun mendatang? Cukup Ibu? Cukup ya. Silakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi atau menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bu Ida dan Pak Moni. Sistem digitalisasi itu sangat penting. Sekarang eranya sudah modern. Cari kerja itu tanpa harus datang langsung sudah bisa. Itu harus kita tingkatkan, apalagi tingkat pengangguran Kota Bau-Bau yang menurut Ibu sangat tinggi. Sekarang selama ini yang ada di Kota Bau-Bau kalau sudah lulus, mohon maaf kalau bukan masuk PNS tidak hebat. Dengan sistem digitalisasi mereka cari uang bisa dengan handphone, bisa menghasilkan, harus di rumah tanpa harus keluar dari rumah. Mungkin itu kiat kami. Ya, baik. Saya lanjutkan Pak Wali. Jadi memang digitalisasi ini hari ini mesti harus kita terima sebagai bentuk kemajuan, transformasi pembangunan, dan saya kira transformasi telekomunikasi dan seterusnya. Saya melihat bahwa milenial ini adalah bonus demografi kita yang mesti harus kita sasar sebagai bentuk komitmen kita terhadap kaum-kaum yang kedepannya akan produktif. Jika terpilih nanti, salah satu yang kami lakukan adalah pemerintahan yang berbasis informasi digitalisasi. Kita akan bangun mall pelayanan terpadu yang kira-kira one top service dan semua bisa diakses langsung kita dari rumah. Jadi Bau-Bau sebagai kota yang terus berakselerasi dalam pembangunannya
menjadikan digital ini sebagai platform pemerintahannya dalam menjalankan berbagai fungsi tentunya, termasuk perizinan dan seterusnya. Kita rencana bangun mall pelayanan terpadu satu pintu dan berbasis digitalisasi. Cukup, terima kasih Paslon 5. Paslon 1 silahkan menanggapi, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik. Tentu ini menjadi salah satu dasar juga bahwa kaum milenial dan juga kaum Z ini di era digitalisasi sangat penting untuk memajukan hal-hal yang terkait perluasan lapangan kerja. Bagi saya, Bapak Ari dan juga Pak Yasin, kita mempunyai kreativitas anak-anak muda yang tentu mereka perlu dikembangkan untuk pemberdayaan Gen Z dan Gen milenial ini. Nah, dalam era digitalisasi tentu apa yang mengangkat dari UMKM yang menjadi planning ataupun juga strategi Bapak ke depan? Oke, cukup. Cukup ya, Paslon nomor urut 1, terima kasih. Paslon nomor urut 5, silakan menanggapi kembali. Waktu ada 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira digital dihubungkan dengan UMKM, connect, Bu. Connect, sangat connect menurut kami. Tapi masalahnya adalah di bau-bau ini, beberapa wilayah itu belum terakses internet. Ya, bahkan saya kira kawasan Bungi dan sekitarnya itu untuk berhandphone ria saja masih susah. Nah, jika kita terpilih nanti, tentunya pertama kita pastikan bahwa akses internet itu bisa didapatkan oleh siapapun yang ada di kota ini, termasuk kawasan beberapa kawasan lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah kita harus memastikan selain internet itu masuk, ada beberapa titik kita gratiskan internetnya. Dan kemudian dengan UMKM kami punya komitmen kok terhadap UMKM. Dari 17 program unggulan kami, salah satunya adalah bantuan penguatan permodalan kepada UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan. Terima kasih. Cukup? Cukup Bapak? Paslon 5 cukup? Baik, terima kasih Paslon 1 dan Paslon 5, kami persilakan kembali ke tempat.